Ya puji nama Tuhan, shalom. Bapak yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Yuk saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yuk kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita salawat dulu satu sama lain, bilang shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami bangga Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Tidak habis-habisnya rahmat, anugerah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Kau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan Yesus. Kiranya pada pagi hari di setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kiranya itu semua menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Biar kiranya terus Tuhan tuntun ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan terima kasih Tuhan. Tuhan
ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang mau lebih lagi meninggikan Tuhan, sama-sama kita nyatakan amin. Bapak Ibu siap meninggikan Tuhan, amin. Yang kedengaran siap puji Tuhan lebih lagi, amin. Kita langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Jadi sembari Bapak Ibu menyiapkan, sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala hal yang Kami izinkan Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua bukan karena kebodohan kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga siapkan hati kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Kita mengharapkan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan segala hormat, pujian dan syukur kami kembalikan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.
hanya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami seringkali tidak menyadari hal itu. Kami terlalu sibuk dengan segala persoalan kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu mencelingkan kami. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami bahwa Engkau Tuhan, Engkau selalu ada, menjadi batu karang kami, menjadi kekuatan kami, menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Amin ya. Kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini untuk satu tema, yaitu Allah kota benteng kita ya. Kita melihat dari Perjanjian Lama, Mazmur 46. Mazmur 46 kita akan baca ayat yang kedua terlebih dahulu. Boleh kita baca bersama-sama? Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 46 ayat 2. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai kota benteng ya, kota yang ada bentengnya, ada tembok kotanya begitu ya, dikelilingi oleh tembok kota. Ada beberapa tempat, juga beberapa negara atau beberapa kota yang memiliki tembok kota ya. Contohnya apa? Contohnya di Bulgaria. Nah, benteng kotanya sedemikian. Mereka situasinya di pegunungan begitu ya. Jadi latar belakangnya tentu tembok kota itu bisa mengelilingi kota mereka dengan daerah view yang bagus. Kalau ini di Kroasia Bapak Ibu, mereka adalah kota yang di pinggir pantai begitu ya, di pinggir laut. Sehingga tentu saja benteng tembok kotanya juga akan menghalangi air laut ya. Itu juga menjadi suatu benteng, suatu tembok yang bisa melindungi mereka dari bahaya di lautan. Ada juga di Perancis ya, ini di Carcassonne, begitu indah. Saya pikir tapi mana ya tembok kotanya? Agak tipis kan ya, beda sama tadi kan kayak keker, tebal ya. Kalau ini agak tipis, tapi ada tuh. Ada tembok yang mengelilingi kota kecil mereka yang indah ya. Itu menjadi suatu pertahanan, suatu suatu penjagaan utama gitu ya, lapisan utama sebuah kota untuk keamanan dan perlindungan mereka. Ada yang pernah ke Yerusalem? Siapa tahu, kalau saya belum Bapak Ibu ya. Ada tembok kota juga di sana. Tembok kota Yerusalem yang kita tahu berbagai, ada masa-masanya waktu itu ya diruntuhkan, lalu masa-masa di Alkitab bisa dibangun kembali. Dan mungkin kalau Bapak Ibu sekarang wisata ke sana juga bisa melihatnya ya. Harap-harap bisa suatu saat nanti ya, termasuk dengan saya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu ada yang tahu nih benteng kota di mana? Tembok? Iya, di Cina ya, tembok besar Cina. Mungkin sekarang menjadi tempat wisata Bapak Ibu. Tetapi zaman dulu ketika pada mulanya bagaimana tembok itu didirikan, tujuannya ya zaman dulu ya dikatakan menjadi suatu perlindungan bagi serangan suku nomaden seperti bangsa Mongol atau Xiongnu ya. Ada berbagai kisah, berbagai pengalaman sehingga suatu kota atau suatu negara bisa dilapisi oleh tembok kota yang bisa menjadi benteng perlindungan mereka. Bapak Ibu, sebuah tembok benteng yang melindungi sebuah kota atau sebuah negara pada umumnya difungsikan memiliki tujuan untuk sebagai pertahanan, betul? Sebagai perlindungan. Apalagi kalau kita lihat yang film-film zaman kerajaan ya, selalu kerajaan itu dilapisi lagi oleh tembok. Mau kotanya dilapisi tembok di luar, lalu ada benteng lagi di dalam. Tempat istana raja pasti dibentengi lagi supaya aman, berdobel-dobel kali lipat. Supaya kalau ada musuh datang, mereka tidak langsung menyerang masuk, langsung gempur, hancur, tidak. Tetapi ada benteng kota yang menjadi perlindungan mereka, menjadi pertahanan mereka. Dan sekaligus kalau orang kadang lihat zaman sekarang sebagai wisata, tembok yang besar seperti yang tembok besar di Cina, yang Great Wall, itu menjadi sebuah kekuatan mereka. Sekarang menjadi sebuah simbol. Kalau kita seperti lihat tadi, tahu itu di Cina, begitu ya. Sebuah simbol kekuatan sebuah negara. Dan itu bisa kita lihat berbagai fungsi
yang ada. Bapak Ibu, kalau Mazmur 46 dikatakan bahwa Allah dikatakan kota benteng kita. Mengapa Allah bisa dikatakan sebagai kota benteng bagi hidup kita? Kita mau lihat sama-sama ya. Yang pertama, Allah adalah apa? Tempat perlindungan. Kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan di sini untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita lihat ayat 2 ya, yang kuning dikatakan Allah itu bagi kita. Bagi siapa? Bagi kita, termasuk kita yang di sini, saudara dan saya ya, tempat perlindungan. Dan dikatakan yang garis bawah sangat terbukti. Wow ya. Bapak Ibu, sebuah pernyataan, kalau kita dibilang misalnya ada orang yang menyatakan, oh gini bla bla bla, kita benar nggak sih gitu ya? Oh benar, itu sudah terbukti. Oh, ya. Jadi bukan hanya sekedar benar, tetapi terbukti. Berarti ada orang yang mengalami, ada orang yang membuktikan. Tetapi di sini dikatakan bahkan sangat terbukti. Apa maksudnya? Berarti terbukti secara berulang-ulang. Bukan cuma terbukti, tetapi sangat terbukti bahwa Allah itu adalah bisa menjadi tempat perlindungan bagi kita. Bapak Tuhan sebagai tempat perlindungan, apa maknanya? Bahwa Tuhan itu memiliki kemampuan dasar untuk menjaga milik kepunyaannya. Bapak Ibu, Tuhan yang pencipta alam semesta, amin. Tuhan yang berkuasa, amin. Tuhan yang bisa sanggup melindungi kita anak-anaknya. Bapak Ibu pernah di medsos-medsos ada lipan ya, apa sih sebutnya lipan atau kelabang atau kaki seribu. Saya dapat di medsos video tentang lipan yang punya anak-anak bayi-bayinya begitu ya. Akhir-akhir ini ada medsos itu kan. Dan anak-anak ini dijaga oleh induk lipan. Induknya nggak akan meninggalkan anak-anaknya. Jadi bagaimana dong dia mencari makan? Dia nggak mencari makan buat anaknya, dia nggak cari makan buat dirinya sendiri karena dia tidak mau meninggalkan anak-anaknya itu yang kecil-kecil, yang sangat lemah-lemah, yang gambarannya masih putih ya, meskipun istilahnya lipan itu coklat, tapi di sini digambarkan masih putih karena sangat lemah. Induk lipan menjaga. Jadi bagaimana dia memberi makan anak-anaknya? Membiarkan anak-anaknya menggerogoti tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri itu dijadikan makanan pertama bagi anak-anaknya. Dan itu dikatakan sebagai sumber protein yang sangat tinggi. Betul ya, kalau kita wisata di luar negeri kadang kan ada yang tusuk sate, entah itu kalajengking, itu kelabang, entah itu lipan ya. Ya itu dikatakan sumber protein yang sangat tinggi. Dan lipan memberikan dirinya kepada anak-anaknya sebagai makanan pertama bagi anak-anaknya. Itulah bentuk perlindungan seorang induk lipan kepada anaknya. Lalu Bapak Ibu, di gambar yang sebelahnya ada telur-telur yang menggantung, itu adalah gurita. Gurita juga mirip Bapak Ibu, ketika dia bertelur, dia akan menjagai telurnya sampai menetas. Dikatakan dia akan menjagai di sana dan dia gak kemana-mana. Jadi kalau ada predator, ada musuh, dia akan lawan. Lalu dia akan balik lagi ke telurnya jaga. Dan bagaimana dia cari makan? Jadi puasa Bapak Ibu, dia menahan lapar. Oleh karena itu gak heran saat istilahnya telur anak gurita ini pada menetas, kebanyakan dari induk gurita mati Bapak Ibu karena lemas, karena kelaparan. Itu sudah umum ya. Kita melihat di sini sedemikian induk hewan itu bisa sangat melindungi anaknya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Gambar yang bawah, induk apa? Ayam ya, jelas. Ketika induk ayam dan anak-anaknya misalnya berjalan di sawah dan tiba-tiba ada burung elang atau apa begitu yang mengincar anak-anaknya, dia akan mengembangkan sayapnya. Anaknya langsung bergegas masuk ke bawah sayap induknya. Disitulah mereka berlindung. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kita bukan bandingin Tuhan sama binatang, yang jelas berbeda. Maksudnya kita melihat begini, hewan yang Tuhan ciptakan dengan suatu kemampuan dasar, ada suatu natur untuk melindungi anak-anaknya. Apalagi Tuhan kita.
Bapa yang menciptakan kita. Bapa yang bagi kita ini anak-anak kesayangannya. Mana nggak mungkin sih dia tidak melindungi kita kalau kita ini terancam bahaya atau ada sesuatu. Betul? Bapak Ibu Saudara, ayat ketiga dan keempat dalam Mazmur 46 dikatakan, sekalipun bumi berubah. Ya, dalam terjemahan yang lebih benar diterjemahkan dengan bumi bergerak. Itu mungkin bahasa sekarangnya kita kenal gempa bumi, ya, bumi bergerak. Sekalipun gunung-gunung goncang. Gunung itu sebagai kita lihat suatu simbol yang kokoh, suatu simbol yang tidak mungkin untuk bergeser, tidak mungkin untuk berpindah dengan gampangnya, karena namanya gunung begitu ya. Dan sekalipun ribut dan berbuih airnya, di laut kalau berbuih airnya ribut, ombak yang tinggi, atau bahkan zaman sekarang kita mengenal istilah tsunami, ya. Dan di situ dikatakan adalah gambaran dari kekacauan yang sangat. Bagaimana dunia ini yang semakin bergoncang, betul? Bapak Ibu, zaman saya kecil perasaan gempa itu kecil-kecil aja deh skalanya. Kenapa sekarang rasanya skalanya makin besar aja ya, begitu ya. Lalu zaman saya kecil nggak ada tahu saya istilah tsunami, tetapi sekarang ada yang namanya tsunami. Kalau kita melihat bencana alam itu makin besar, dan bahkan bukan hanya kegoncangan yang dunia yang hanya dari bencana alam, tetapi kita lihat isu-isu, oh awas nanti perang dunia ketiga gitu ya. Yang ini sudah siap-siap bom, yang itu sudah ada nuklir, yang dunia sudah mulai bergoncang, Bapak Ibu. Apakah kita bisa tenang di dalam dunia yang bergoncang hidup kita? Kita ingat kata pemazmur, sangat terbukti bahwa apa? Allah itu tempat perlindungan. Tuhan itu sangat mampu dan sangat bisa untuk melindungi kita anak-anaknya. Tapi kita sadar enggak? Atau kita hanya membaca Alkitab, oh iya Mazmur 46 sedemikian. Tetapi kita kurang mengalami di dalam kehidupan kita. Kita kurang mengamini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kisah di dalam Perjanjian Lama, ini ditafsirkan sebagai latar belakang yang membuat Mazmur 46 ditulis, ya, karena kisah-kisah bagaimana Yerusalem dilumpuhkan secara luar biasa oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 dikatakan Raja Asyur itu sudah meruntuhkan kerajaan Israel. Jadi ketika Israel, ya Bapak Ibu, sudah terpecah jadi dua, utara dan selatan. Utara kerajaan Israel, ya, selatan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel ini sudah diruntuhkan oleh Asyur. Dan sekarang posisinya Asyur itu sedang mengepung kerajaan Yehuda. Raja Hizkia sebagai Raja Yehuda. Bapak Ibu, kira-kira perasaannya bagaimana? Getar-getir? Takut? Mereka sudah mengepung kita. Dan bahkan mereka sudah meruntuhkan kerajaan Israel. Sebentar lagi kita yang diruntuhkan. Bapak Ibu, kalau kita jadi Raja Hizkia, ya, apa yang akan kita lakukan? Di sini dikatakan dalam Perjanjian Lama 2 Raja-Raja kita baca Hizkia, Raja Yehuda, dia meminta bantuan siapa? Mesir, ya. Dan Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk mengingatkan kepada Hizkia. Dikatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Bapak Ibu bersyukur kalau di dalam pasal 19 dikatakan mereka terluput di dalam cilaka itu karena mereka berbalik kepada Tuhan. Ketika Raja Hizkia berbalik, diingatkan dan berbalik kepada Tuhan, datang mencari Tuhan sebagai tempat perlindungannya, dan bukan Mesir, bukan manusia, sekalipun itu mentereng dengan kereta-kereta kudanya, begitu ya, bangsa Mesir yang kuat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi mereka sebagai tempat perlindungan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, itulah terkadang kita mau cari perlindungan, tapi kalau kita salah cari tempat perlindungan, malah jadi cilaka begitu ya. Ada seorang yang dikatakan di berita, ya, nasib naas terjadi pada seorang yang bernama Eli Surahman, 32 tahun. Ketika dia bekerja di sawah bersama dengan temannya, ya, dengan teman-teman yang bekerja di sawah, lalu terjadi hujan dan badai, mereka berteduh. Hujannya sangat deras, ya. Dan temannya melihat si Eli ini berteduh di gubuk. Pindah-pindah, jangan berteduh di gubuk, ya, karena hujannya ini geluduk-geluduk, takut sebenarnya ada petir.
Waktu dia belum berpindah, si Eli ini baru dengar temannya baru mau pindah, itu kilat petir menyambar gubuk itu Bapak Ibu, dan juga menyambar si Eli ini. Dia tergeletak, meninggal Bapak Ibu. Ya, dia maunya digubuk, berteduh, berlindung dari hujan, tetapi akhirnya dia malah tewas tersambar petir. Bapak Ibu, itulah yang akan terjadi kira-kira dalam gambaran kita jika kita salah mencari tempat perlindungan. Betul? Bukannya keselamatan yang kita dapatkan, justru bisa kecelakaan. Bapak Ibu, sudah kita melihat di sini hewan-hewan contoh, mereka adalah hewan-hewan yang lemah. Bukan hewan-hewan yang kuat, mereka lemah, ya. Mau kita pites gitu istilahnya juga bisa. Kelinci yang imut-imut yang sangat lucu. Atau kalau bahasa di Alkitab ada dikatakan cerita lagi hewan yaitu pelanduk. Kelinci ataupun pelanduk Bapak Ibu, mereka adalah hewan yang lemah, bukan hewan yang seperti kuda anil yang bisa demikian keras badannya, atau seperti macan yang bisa tajam cakangnya. Enggak. Mereka bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi mereka punya tempat tinggal, tempat berlindung. Mereka cari yang aman. Mereka tahu kemana mereka harus pergi. Kelinci ketika di pegunungan di liang gak ada yang pelihara, ya. Dia mencari liang batu sebagai sarangnya. Pelanduk yang gak ada yang pelihara, berkeliaran di hutan, di gunung, tetapi dia bersembunyi di bukit batu. Sehingga ketika ada hewan buas atau ada serangan mengancam mereka, mereka lari ke tempat perlindungan mereka. Dan tempat perlindungan mereka itu yang kokoh akan menaungi mereka. Bapak Ibu Saudara, hewan yang kecil dan lemah bahkan tahu kemana mereka harus cari perlindungan. Harus sesuatu yang kokoh, harus sesuatu yang benar-benar gitu ya, bukan ecek-ecek. Apalagi kita Bapak Ibu di dalam dunia yang demikian jahat, dalam dunia yang demikian keras, kita harus tahu kita kemana mencari tempat perlindungan. Kepada Tuhan yang kekal dan yang sebenarnya tempat perlindungan sejati kita. Bapak Ibu, suatu hari saya lihat di medsos ya, suatu gambar, saya suka gambar ini, jadi saya screenshot ya. Sebuah burung yang induk burung menaungi, melindungi anak-anaknya biar nggak kehujanan ya di saat hujan. Saya melihat gambaran ini, saya ingat Tuhan, bagaimana Tuhan itu meskipun kita nggak kelihatan, tapi naungan sayangnya Dia melindungi kita. Burung di udara yang dikatakan kesana kesini nggak ada yang pelihara, Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya, tentu saja Dia sanggup, mampu dan mau untuk melindungi setiap kita. Amin. Amin. Oleh karena itu kita nggak boleh salah mencari tempat perlindungan ya. Untuk jemaat yang wanita boleh sama-sama baca bersama saya ayat ini, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Jemaat yang wanita, nanti yang pria gantian. Oke? 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Biarlah Tuhan yang jadi tempat perlindungan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita bisa sebut bahwa Allah itu adalah kota benteng kita? Yang kedua adalah karena Dialah kekuatan kita. Kita baca Mazmur 46 ayat ke-5. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, di sini di ayat 5 disebutkan kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Itu merujuk kepada Sion, kepada kota Yerusalem, di mana sebuah kota yang kita tahu Tuhan itu tinggal di sana. Tuhan itu ada di sana sehingga mereka menjadi suatu tempat yang dikatakan disegani oleh orang-orang lain, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena terkenal bahwa Tuhan yang hidup itu ada berdiam di sana. Tapi dikatakan di sini bahwa mereka disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bapak Ibu, kota Yerusalem senyatanya mereka nggak ada sungai Bapak Ibu ya. Israel ada lah kayak sungai Yordan apa gitu ya. Tetapi di dalam kota Yerusalem dikatakan nggak ada sungai. Aliran-aliran air mereka dari mana?
dari saluran irigasi gitu ya, saluran buatan yang mengairi kota mereka, yang mengairi tanaman-tanaman dan sawah mereka. Jadi apa yang disebut dengan aliran-aliran sungai di sini? Sungai menunjukkan suatu pemberian kualitas kehidupan, suatu simbol dari kehadiran Allah. Dan aliran airnya itu menunjukkan berkat-berkat Allah yang terus mengalir bagi kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu, ketika dikatakan di ayat 6 bahwa Allah ada di dalamnya, maka kota itu tidak akan goncang. Bandingin Bapak Ibu dengan ayat yang ke-7. Itu adalah ayat di mana orang-orang yang gak punya Tuhan. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Betul? Ada sebuah perbedaan. Ayat 6 di mana di tempat Tuhan ada bahwa kota itu, bangsa itu tidak akan goncang. Dikatakan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Menjelang pagi maksudnya apa? Sesegera mungkin. Gak usah sampai siang, gak usah sampai malam. Tetapi sesegera mungkin Tuhan akan menolong anak-anaknya. Ya, kehadiran Allah yang di sana itu menjadi suatu kekuatan plus bagi mereka. Bandingin dengan ayat yang ke-7, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan di dalamnya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang, akhirnya apa? Bumi pun hancur. Apa yang ada di luar Allah, kesudahannya akan berbeda dengan kita yang hidup di dalam Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, oleh karena itu kita nggak usah iri. Kita melihat orang itu hidupnya enak ya. Kita melihat orang itu sukses sekali ya. Kita melihat, Bapak Ibu ingat, ketika mereka orang-orang itu yang bahkan kita iri, mereka tidak ada hidup di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita memiliki nilai plus, suatu kekuatan, suatu keunggulan jauh di antara mereka. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan. Betul? Dan suatu dikatakan suatu saat kesudahannya akan menjadi sangat berbeda antara di saat kita memiliki Tuhan dengan kita nggak ada Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, sebuah film tentang persidangan ya, tentang sidang waktu itu saya masuk nih, Pak Tono lagi nonton film itu, dia bilang bagus gitu ya. Tapi film apa lupa. Kemarin saya tanya Pak Tono itu film apa, judulnya lupa karena kami bukan pengamat film gitu ya. Kadang nonton film itu pas waktu luang dan sekilas begitu aja. Tetapi ketika saya kemudian lihat ini isinya tentang persidangan dan jaksa itu demikian mati-matian untuk membela kasus dari orangnya ya, bagaimana seseorang yang lemah, seseorang yang miskin, seseorang yang sedang dianiaya, dalam arti dia tidak melakukan suatu kejahatan, tetapi dia dituduh melakukan suatu kejahatan. Dan siapa lawannya? Adalah orang yang berkuasa, orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, orang yang memiliki koneksi yang besar. Tentu aja dia punya kuasa, dia punya kekayaan, dia punya istilahnya kekayaan yang besar, sehingga bahkan hukum di persidangan dia bisa beli. Betul? Kita lihat, aduh miris ya. Seperti kayak hukum di Indonesia, kalau bisa dibeli ya, bisa disogok, bisa disuap, itu sangat berbahaya. Dan akhirnya orang yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah, dan orang yang bersalah menjadi lolos begitu aja. Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam persidangan yang sudah beberapa kali dilakukan, dan kemudian ada saksi-saksi juga, tentu saksi-saksi palsu yang sudah disiapkan oleh pihak yang salah ya. Dan kemudian si pihak yang lemah ini, orang yang disalahkan, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia pasrah. Tuhan, aku gak punya apa-apa. Aku gak punya suatu kedudukan untuk menciptakan koneksi-koneksi yang bisa membela aku di persidangan ini. Aku gak punya kekayaan yang sehingga bisa menyuap hakim atau membeli hukum. Aku gak punya apa-apa selain Engkau. Aku hanya punya Engkau Tuhan. Tolonglah, saya berserah kepadamu. Dan Bapak Ibu kemudian Tuhan kirimkan ada kejadian-kejadian yang janggal yang tiba-tiba terkuak begitu aja ya. Di tengah putus asa mereka, udah mau kalah, mau divonis, tetapi kejadian-kejadian itu tiba-tiba terkuak. Dan tiba-tiba ada orang tak kenal bahkan datang mau menjadi bersaksi. Bersaksi bukan bersaksi bagi orang ini karena dia nggak kenal orang ini. Bersaksi bagi pihak yang salah bahwa orang itu juga pernah melakukan kriminal yang serupa di masa lalu dan menyalahkan orang. Jadi ternyata begini Bapak Ibu. Orang itu dari dulu sih udah jahat. Ada korban-korbannya juga yang tidak pernah terungkap. Betul? Karena posisi mereka lemah, sama seperti orang yang sedang disidang. Lalu ketika kejadian ini, persidangan ini diliput oleh berita kota setempat, beberapa orang melihat dan menjadi prihatin. Dan ternyata berapa orang di antaranya adalah korban juga
daripada kejahatan yang dilakukan oleh si orang yang punya pangkat tinggi dan kekayaan tinggi yang sebetulnya bersalah ini. Sehingga muncullah 2-3 orang yang menjadi saksi, dan akhirnya sidang itu bisa berbalik begitu aja ya, dan terkuak siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu, ketika kita di dalam kesesakan kita berseru dan minta tolong kepada Tuhan, percayalah Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tidak mungkin Dia akan membiarkan kita anak-anaknya untuk terkapar. Dia Tuhan yang akan menolong kita. Dia Tuhan yang akan datang bagi kita. Sekarang baca sama-sama bagi jemaat yang pria. Oke, jemaat pria sama-sama membaca Mazmur 20 ayat 8. 1, 2, 3. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Allah kita. Itulah yang jadi kekuatan kita, oke? Bukan kereta, bukan segala kekayaan, bukan segala pangkat dan kedudukan kita yang menjadi kekuatan kita, tetapi hanya Tuhan. Bapak Ibu, ayat itu mengingatkan kisah kembali di Raja Hizkia di Perjanjian Lama. Ketika suatu hari dikatakan diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya emas perak ya. Jadi ketika posisi Hizkia sedang baik, dia memamerkan kepada tamu-tamu yang datang, lihatlah kerajaan ini yang begitu makmur, kerajaan ini yang begitu kaya ya. Maksudnya apa? Lihatlah. Ini semua kehebatan dari saya, begitu ya. Bapak Ibu, dikatakan Nabi Yesaya, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang di dalam istanamu, yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, akan diangkut ke Babel. Dan itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Terjadi pembuangan ke Babel. Bapak Ibu, sangat miris ketika kita bergantung pada sesuatu barang atau seseorang begitu ya, untuk menjadi kekuatan dasar kita. Karena semua itu tidak bisa diandalkan, tetapi hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Bapak Ibu, sebuah kisah seorang bayi yang umurnya 18 bulan, berarti masih kecil ya, jauh lebih kecil dari anak saya. 18 bulan berarti belum 2 tahun. Namanya Jessica, ada yang nama Jessica juga di sini. Beda ya Bapak Ibu. Bayi ini dititipkan di penitipan daycare. Biasa, seperti biasa di luar negeri, ayah ibu dua-dua bekerja sehingga ada masanya mereka harus dititipkan ke daycare. Dan suatu saat dia bermain di halaman daycare ya, dan dia terperosok ke dalam lubang. Bapak Ibu, lubang itu istilahnya lubang bekas sumur yang hanya lebarnya 20 sentian begitu ya, kecil sebetulnya. Makanya kita nggak ada orang yang nyangka bahwa lubang itu akan menjadi berbahaya. Tapi ternyata bisa benar-benar anak yang kecil usia 18 bulan bisa terperosok ke dalamnya ya. Dan tentu saja orang tuanya dihubungi, bala bantuan dikerahkan begitu ya. Dan kemudian orang tuanya sih cukup berada. Mereka mampu untuk mengerahkan sepasukan bantuan untuk juga menyewa alat-alat bor begitu ya, untuk menolong anak ini. Tetapi tetap susah Bapak Ibu, dikatakan evakuasi itu memakan waktu 5 jam. Ya, lama. Kenapa? Karena kalaupun ada alat bor ya, ini bor lubang anak itu terperosok dikatakan sedalam 7 meter. Ya, 7 meter bagi anak bayi 18 bulan. Aduh, kasihan amat Bapak Ibu, nggak tega ya. Mau dibor lagi begitu ya, mau dibornya lubangnya digedein atau apa supaya kita bisa ambil, nggak bisa segampang itu Bapak Ibu. Kalau kita bor kan tanahnya tuh keberusuk nimbunin bayinya ya. Dan bagaimana istilahnya kalau cara menolongnya? Kita, bayi itu masih hidup nggak ya? Dikatakan sampai 5-8 jam, berarti berapa? 2 hari lebih, 3 hari, memasuki hari yang ketiga. Nggak makan, nggak minum. Kita kirim drone, kirim minum. Nggak Bapak Ibu, ini kejadian terjadi pada tahun 1987. Belum ada drone-drone, masih zaman jadul ya. Jadi bagaimana bayi itu? Kalau saya yang orang dewasa dikirimin diturunin botol aqua pakai tali, saya ngerti kali itu buat minum saya. Tapi kalau anak bayi kan kagak ya. Jadi pasrah aja. Mamanya sudah pasrah meskipun dia bisa sanggup mengerahkan keluarganya bala bantuan dan segala alat-alat bor itu yang tentu saja pasti bayarnya mahal. Tetapi nggak ada yang bisa mereka lakukan. Dan dikatakan tanah itu keras, tanah itu susah. Yang harus mereka lakukan adalah mengebor tanah di sebelah lubang itu. Jadi lubang itu bayi di sini dibor lagi ya, dengan ukuran lebih besar sehingga orang dewasa bisa masuk ke dalamnya. Sampai sejajar dengan bayi itu baru dijebol ke sini. Baru bayi itu ditarik ke sini. Di kondisi yang susah, kondisi yang hujan, yang licin dan tanah yang keras, itu bukan hal yang gampang dilakukan sekalipun punya peralatan yang sangat luar biasa dan pasukan yang sudah siap untuk membantu. Ibunya cuma pasrah melihat udah 2 hari ya lewat, hari ketiga, Tuhan tolonglah.
nggak tahu lagi harus apa. Kalau orang bilang ini bayi pasti udah nggak ada, betul? Udah nggak ada makan, nggak ada minum sampai hari yang ketiga. Tetapi ibunya hanya, Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatanku, aku hanya mengandalkan Engkau, aku hanya berharap kepadamu. Apapun yang terjadi, tetap kan meskipun bayi itu istilahnya meninggal, tetap harus kita angkat ya untuk dikuburkan. Tetapi yang terjadi adalah ketika Tuhan yang diandalkan itu memberi kehidupan kepada bayi ini. Ketika diangkat setelah 5-8 jam mereka evakuasi. Bayi itu selamat, Bapak Ibu, gambar yang bawah. Ya, memang kakinya ada yang patah, segala luka di macam-macam, tetapi hidup, Bapak Ibu. Dan selepas itu ya cuma tidak ada suatu penyakit, suatu hal yang sangat berarti ya. Dia hidup dan sembuh dan dibesarkan. Dan foto yang terakhir itu adalah Jessica yang sudah dia dewasa. Sudah dia dewasa dengan sehatnya, sudah menikah dan punya 2 anak. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika semua peralatan yang canggih pun dan segala tim yang profesional nggak akan bisa kita andalkan. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan yang kita andalkan menjadi kekuatan kita, itulah dikatakan kita bisa berbahagia. Coba wanita baca bersama-sama dengan saya. Mazmur 84 ayat ke-6. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, tenang aja hanya sebentar ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat Allah bisa kita katakan bahwa Tuhan kalau kota benteng kami. Kenapa? Karena bagi kita Dialah penolong di dalam kesesakan kita. Kita melihat ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan musuh panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu, di ayat 9 kita diminta untuk kita melihat dari pekerjaan Tuhan. Kita memang secara kasat mata, fisik mata kita nggak bisa lihat Tuhan bekerja. Nah, kita mah bukan di zaman Tuhan Yesus kayak Petrus, Yohanes bisa lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Kita enggak. Tetapi lihatlah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Lihat dengan mata batin kita apa yang Tuhan kerjakan. Sesungguhnya di dalam hidup kita sampai sekarang, waktu kita di dalam kesesakan, waktu kita jatuh di dalam penderitaan, waktu kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan. Ketika kita melihat serangkaian pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itulah pandanglah pekerjaan Tuhan. Bahwa dikatakan di ayat 10, Dia yang menghentikan kereta, Dia yang menghentikan perang, membakar kereta. Itulah artinya apa? Tuhan berperang bagi kita. Betul? Di saat kita menghadapi musuh, kita yang berperang, tetapi ingat, Tuhan ada di depan kita, berperang bagi kita. Tuhan bukan jauh di belakangnya hanya mengawasi, oh ya suami silakan, ayo semangat. Bukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu berperang jauh di depan kita, berperang bagi kita. Dan kemenangan-kemenangan yang kita hasilkan adalah kemenangan Tuhan. Ya, oleh karena itu seringkali saat hirup pikuk persoalan, kita begitu bingungnya menyelesaikan masalah kita. Kita cari orang sana sini. Bagaimana, siapa yang bisa membantu kita ya? Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan penderitaan saya ya? Tetapi terkadang Tuhan menutup semua pintu dan jendela supaya kita bisa mengambil waktu duduk, diam, tenang, lihat dan sadari bahwa Tuhan yang ada bersama dengan kita itu sedang berperang bagi kita. Dan kemenangan sudah Dia sediakan. Bapak Ibu, begitu kan? Seringkali ya di hiruk-pikuk kita harus mengambil waktu untuk diam dan melihat bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Bapak Ibu, akhir-akhir ini hujan besar ya. Ada yang banjir? Aman, sejahtera ya. Oke, puji Tuhan. Di suatu tempat ada seorang namanya buruh harian ya. Buruh harian itu bekerja secara harian. Tiap hari dia keluar, dia bekerja, dan sore dia pulang hanya membawa uang beberapa yang hanya cukup untuk makan hari itu. Dia memiliki anak yang masih balita, anaknya 3, dan ada yang masih 1 harus membutuhkan susu. Bapak Ibu, di suatu hari dari subuh hujan begitu derasnya. Beberapa tempat itu banjir, di depan rumah dia juga banjir Bapak Ibu, meskipun depan rumah dia nggak tinggi. Tetapi jelas itu membuat dia nggak bisa untuk keluar bekerja. Ya, jadi dia tunggu sampai siang, masih aja hujan ya. Sampai menjelang sore, itu anak-anaknya sudah kelaparan Bapak Ibu. Dia nggak tahu lagi apa yang bisa dilakukan, mau keluar cari kerja juga kerja apa. Hujan deras begini, banjir begini juga istilahnya mau di mana-mana nggak ada orang yang cari kerja, nggak ada kasih dia pekerjaan gitu ya. Dan akhirnya dia hanya duduk berdoa, Tuhan tolonglah.
Kalau aku ini nggak makan nggak apa-apa. Tapi anak-anakku ini 3 anakku yang masih kecil. Bahkan yang satu masih harus susu. Dan stok di rumah juga habis. Aku mau beli ke warung sebelah juga nggak ada uang. Tuhan tolonglah kami. Dia hanya duduk diam 10 menit, gak tahu apa yang dilakukan. Dan dia iseng lagi, dia keluar lagi pintu, dia cari hujannya udah reda belum ya, dia mau keburu-buru keluar, mau cari apa yang suatu pekerjaan bisa menghasilkan uang. Dan dia lihat di depan rumahnya itu Bapak Ibu yang di bawah itu, ya ada apa Bapak Ibu? Ada kiriman kertas merah. Dan di sebelahnya ya, jadi ada 100.000 dan ada 50.000 yang ke bawah banjir sampai di depan pintu rumahnya Bapak Ibu. Punya siapa? Kemarin ada yang hilang waktu hujan besar. Nggak usah protes ke orang itu, karena Tuhan kirimkan ke orang itu ternyata ya. Itulah jawaban doa dia ya. Bapak Ibu kalau istilahnya, wah Tuhan Engkau yang menolongku gitu ya. Di dalam kesesakan entah bagaimanapun caranya, Tuhan selalu punya cara. Yang kadang unik, yang kadang aneh, yang kadang lucu gitu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menolong kita. Pernah mengalami? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu ketika Bapak ini akhirnya bisa mendapatkan uang 150.000, dia pergi beli susu di warung sebelah sama makanan bagi anak-anaknya sebagai jawaban doa dia ya. Jadi jangan kita ngarep Bapak Ibu berapa hari lagi hujan nanti kita deres, kita di depan pintu rumah kita. Kali-kali ada yang ke bawah juga gitu ya. Kan, kalaupun nggak ada uang yang mengalir, kadang ada ikan ya yang nyasar. Lumayan ibu-ibu ditangkap itu lele apa mujair kita goreng gitu. Enggak ibu-ibu hati-hati, selain ikan lele, ikan mujair atau uang, ada juga ular. Hati-hati, jadi kita jangan ngarep ya. Biarlah menjadi cerita kesaksian dari Bapak ini aja ya. Bapak Ibu Saudara, suatu hari seseorang yang namanya Alvalino Kasenda, ada tahu? Seorang model? Oh tahu kan ya. Selebgram Manado kalau nggak salah ya. Beliau waktu itu menjadi lumayan beritanya ramai sebetulnya. Saya aja yang karena nggak suka nonton TV nggak apa jadi nggak ngerti gitu ya, baru-baru tahu aja. Ini kayaknya sudah sekitar 2,5 tahun yang lalu. Dia ketika berwisata ke Nusa Penida, dia biasa Bapak Ibu ya foto-foto gitu kan, seperti kita ibu-ibu selfie begitu ya, apalagi dengan view yang bagus. Ada yang pernah ke situ Bapak Ibu? Tebing yang sangat indah ya, siapa tahu kan, puji Tuhan ya. Bapak Ibu di sini Alvalino Kasenda dia foto selfie difotoin oleh guide tournya karena dia private tour ya. Dan dia pakai posenya kepala di bawah, kaki di atas. Wow, gaya ya. Di pinggir tebing dia mau foto selfie, kepala di bawah, kaki di atas. Waktu begitu sebelum jeprit Bapak Ibu, bertiuplah angin kencang sehingga dia goyang ya, keseimbangannya terganggu. Dia jatuh Bapak Ibu dari tebing. Dikatakan tebing itu 40 meter. Benar nggak sih Bapak Ibu? Ada yang pernah ke sana? Benarkah setinggi itu? Karena saya nggak bayangin jatuh dari 40 meter ya. Saya pernah di Jakarta ketika kami ditempatkan di apartemen. Ada suatu hari kalau orang jatuh dari tingkat berapa gitu ya. Saya lihat 20 meter, 30 meter. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ya orang itu meninggal kan ya. Kalau dibilang 40 meter, ya menurut berita sih 40 meter Bapak Ibu. Tapi kita lihat ya ketika itu gambar yang kecil di sana di atas tebing, dari tebing yang indah itu dia jatuh. Dia itu pertama berpijak pada yang dia pikir rumput, tetapi ternyata rumput itu ngeblong ke bawah, gak ada tanahnya, jadi hanya semak-semak begitu. Akhirnya dia jatuh sedemikian tingginya. Dan ketika dilakukan evakuasi ternyata memakan waktu lama juga Bapak Ibu ya. 5 jam dikatakan. Dan ketika itu susah, kenapa? Karena ombak itu lagi tinggi. Dan mau lewat atas juga katanya tebingnya tinggi, curam, dan banyak semak-semak menghalangi begitu ya. Jadi itu membuat mereka agak susah juga, sampai 5 jam baru berhasil. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika dia jatuh? Ketika dia jatuh, kalau kita cukup 40 meter mah sebelumnya sudah nggak ada RIP gitu ya. Tetapi ketika itu dia jatuh, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim itu pas ombaknya tinggi. Ombaknya, airnya itu tinggi sehingga dia itu cebur. Meskipun nggak setinggi kolam renang 10 meter sehingga dia selamat ya. Tetapi air itu cukup untuk menahan dia, nggak kelebak begitu, nggak benturan keras. Kaki dia kanan patah ya. Dan tangannya kiri dia luka besar, tertancap karang segala macam karena dia melindungi ini kepalanya dan juga bagian sebelah sini. Sehingga istilahnya dia patah, nggak bisa apa-apa. Dia kemudian keseret ombak itu, keseret air itu, dia hanya Tuhan tolong gitu ya. Tuhan Yesus tolong. Dan dia di kesaksian dia
Bapak Ibu bisa lihat juga di YouTube. Dia mengatakan ada telinga kirinya itu seperti suara be still. Diam, tenang, ya. Dan dia meskipun takut, meskipun sakit luar biasa, tetapi hatinya bisa menjadi lebih tenang. Ketika ombak itu menyeret dia ke laut, kemudian menghempaskan kembali ke pantai, mengantar dia lagi ke pantai, ya. Akhirnya dia terkapar di pantai sampai ditolong. Dibawa di rumah sakit, di ronsen katanya sampai 15 kali karena dokter nggak percaya. Engkau jatuh dari itu. Selama ini orang yang jatuh dari tebing itu kagak ada yang selamat satupun. Kalaupun istilahnya semua orang tuh ditemukan, sebagian itu meninggal, sebagian hilang Bapak Ibu karena ke bawah laut, ya. Jadi kalau nggak ke bawah laut ya udah brok meninggal. Tetapi dia hanya patah kaki kanan, hanya ini tangan, dia dicek kepalanya, tulang belakangnya, kagak ada yang lain ngapa-ngapain. Benjol juga enggak Bapak Ibu. Ini mukjizat, ya. Jadi ini menjadi kesaksian dia di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat, dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dia di dalam kesesakan. Ketika dia berseru, Tuhan Yesus tolong, dan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan yang menjadi penolong dia di dalam kesesakan. Ayat 12 Bapak Ibu dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 12 sama persis dengan ayat 8. Bapak Ibu di dalam Alkitab ketika itu diulang, ya, sebuah ayat kata-kata yang diulang berarti di situ menunjukkan suatu penekanan. Kita melihat di sini bahwa Tuhan semesta alam itu menyertai kita dan kota benteng kita adalah Allah Yakub. Kalau kita ingat kata menyertai, kita ingat ketika malaikat memberitahu kepada Maria bahwa anak yang dilahirnya akan dinamai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta dengan kita. Dan ketika Tuhan beserta dengan kita Bapak Ibu, maka kita tidak perlu takut karena kita punya penolong yang sejati di dalam segala kesesakan kita. Terakhir satu cerita kecil yang menutup kita pada pagi hari ini. Seorang pendeta yang namanya Daniel Bapak Ibu. Pendeta Daniel ini dia berlabuh dengan kapal dari Surabaya menuju Kalimantan. Dia memang mau melakukan pelayanan misi di sana di Kalimantan di sebuah kampung kecil, ya. Dan ketika dia berlabuh di dalam kapal, dia menghibur orang, dia berbincang dengan orang. Ada anak yang mabuk laut, ya, dia ajak ngobrol supaya lupa mabuknya. Ada ibu yang bawa koper berat, dia tolong. Dia berbincang-bincang dengan akrab dengan penumpang di sana. Dan namanya penumpang di kapal, ya, kadang kita nggak tahu mesti ngapain kan, ya udah jadi ngobrol begitu, ya. Dan pendeta ini juga PI penginjilan. Dari jauh ada beberapa orang yang ngamatin dan mereka sangat nggak suka Bapak Ibu. Mereka dari agama yang berbeda dan dari garis keras, dan mereka ternyata salah satunya punya trauma sangat membekas dengan yang namanya pendeta gitu, ya. Apalagi yang istilahnya suka melakukan penginjilan begitu. Mereka nggak suka beberapa orang ini. Kemarin, ya, waktu ada suatu pendeta masuk ke kampung itu tuh, setelah pendeta pulang, orang kampung itu kebanyakan jadi sakit semua. Wah, ya, ini memang orang-orang yang istilahnya sentimen lah, ya, meskipun nggak kenal. Lalu kita harus hentikan pendeta ini. Jangan sampai dia menyebarkan ajaran-ajaran sesat di kapal ini, begitu, ya. Lalu ketika udah malam, semua orang mulai sepi, orang-orang pada mulai tidur, ya, dan mulai tengah malam lewat gitu menjelang subuh. Si Pak Pendeta ini didapati masih di bagian kapal, dia masih membaca Alkitab Bapak Ibu, masih berdoa. Ya, mungkin sebelum tidur, ya, dia renungan sendiri dulu. Lalu keempat orang ini yang gak suka ini, dia sekarang nih saatnya kita menyingkirkan dia, ya, supaya besok jangan lagi orang bangun dan diinjili lagi oleh dia menyebarkan ajaran yang sesat, menebar-nebarkan Yesus gitu, ya, gak suka. Lalu akhirnya si Pendeta Daniel ini, yang 2 orang sembunyi, yang 2 orang nyamperin Pak Pendeta. Di situ ada penumpang yang sangat membutuhkan doa Bapak. Apakah Bapak mau mendoakannya? Ya, mau, ya. Dia ikut 2 orang ini ke bagian belakang kapal yang sepi, dan tiba-tiba yang 2 orang sembunyi dia muncul lagi. Dia seret 4 orang ini, seret Pak Pendeta Daniel ini, sempurin ke laut, cepiur. Beres Bapak Ibu? Beres kan, ya? Udah, bubar, nggak ada yang lihat, aman kita, bubar. Ya, itulah Bapak Ibu, hilang begitu aja di kapal. Dan lalu apa yang terjadi dengan Pendeta Daniel? Dia bisa berenang sih, ya, nggak tenggelam langsung. Tapi kan namanya Bapak Ibu, kita pintar berenang pun kalau di laut, ya, namanya itu cuma ombak, bukan kayak kolam renang, betul? Ombak itu kan kita susah, harus mengerahkan energi, ya. Otomatis kita lama-kelamaan akan lemes kan. Kita akan apalagi di laut yang gelap, nggak tahu arahnya. Sini air, sono air, itu air. Kita mau kemana? Oh Tuhan, tolonglah aku.
masih punya rencana-rencana dalam hidupku ya. Aku berserah kepadamu apapun yang terjadi, biarlah jadi kehendak Tuhan. Ya, di saat mau dia lemes-lemes, putus asa, berusaha sendiri, nggak tahu kemana, ada sebesit gitu di bawah dia. Apa? Kalau kita kebanyakan nonton film kali, bayangin ikan hiu. Enggak Bapak Ibu ya. Tiba-tiba nongol dia muncul. Lumba-lumba Bapak Ibu. Muncul lagi, 2 lagi. Jadi ada 3 lumba-lumba. 3 lumba-lumba di sekitarnya. Dia lihat-lihat, dia kaget ya pertama, tapi dia lihat-lihat, Tuhan, apakah Engkau mengirim makhluk-makhluk ini? Begitu ya. Itu menjadi suatu kekuatan bagi dia. Dia nggak sendiri di laut itu, bahwa Tuhan mendengar doanya. Ya, jadi bahkan lumba-lumba itu seakan kayak mengarahkan dia kemana. Jadi dia berenang ikut lumba-lumba itu. Kadang waktu lemas ya, dia pegangan lumba-lumba itu. Kadang waktu ketika mau ke arah belok, lumba-lumba itu seperti beginiin Bapak Ibu tubuhnya sehingga dia bisa belok, menuntun arah. Dia menangis Bapak Ibu, bukan menangis karena apa ya, penderitaan atau takut. Dia menangis karena terharu. Tuhan mendengar doanya. Tuhan menjawab dengan luar biasa. Makhluk-makhluk laut itu yang kita nggak pikir, nggak sangka, tetapi itulah yang Tuhan jadikan. Ya, dia tahu dia akan selamat. Meskipun lemas, meskipun kadang ada waktunya dia kayak mau pingsan gitu Bapak Ibu. Saat dia mau pingsan, lumba-lumba tuh ada yang jembur airnya ke dia. Dia terjaga lagi. Waktu dia mau tenggelam, ada lumba-lumba dari bawah yang mengangkat dia. Ya, sampai akhirnya yang kelihatan agak-agak daratan Kalimantan. Memang posisi sebetulnya waktu dijeburin udah nggak terlalu jauh, tetapi jelas kalau kita nggak tahu arah semua air juga kita nggak tahu arah kemana, bukan? Dan itu ketika akhirnya dia bisa nyampai lah akhirnya ya ke pantai itu dan tergeletak, si nelayan-nelayan yang di sana menemukan Pak Pendeta Daniel ini dan yang menolongnya. Akhirnya begitu dia sadar, dia hubungin cepat-cepat, istilahnya tempat yang dia mau pelayanan ya, dia dijemput dan dia ke sana. Dia tahu Bapak Ibu bahwa sejak saat itu Tuhan itu masih punya banyak rencana yang harus dia lakukan, betul? Dan dia kesaksian di sana, dia memenangkan banyak jiwa dan dia istilahnya memperpanjang yang harusnya berapa hari, dia perpanjang lagi sekitar 2 minggu, 3 minggu di sana untuk berbincang kesaksian bahwa aku ini dilemparkan jatuh dari laut, tetapi bahkan Tuhan kirim lumba-lumba. Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang luar biasa ini juga didengar oleh tentu aja oleh kapal ya. Ketika berita ini nyampe, namanya kapal itu yang dari Kalimantan, Surabaya bolak-balik. Dan ketika ada penumpang di dalamnya, kemarin berapa saat yang lalu, minggu lalu katanya ada orang kecebur dari kapal ini loh, tetapi ditolong oleh lumba-lumba begitu ya. Dan ketika itu heboh dibicarakan, ada satu penumpang juga yang ternyata salah satu dari 4 orang yang cemplungin dia. Orang ini masa sih? Orang itu masih hidup gitu ya. Gimana dong nanti kalau ketahuan atau apa? Takut juga ya. Tetapi nggak percaya. Dia harus lihat sendiri. Karena kebetulan juga yang dituju adalah kampung itu. Ketika sampai di kampung itu, dia cari pendeta itu apa. Benar nggak sih yang jadi omongan orang-orang? Benar. Dia lihat pendeta itu lagi di lapangan di bawah pohon. Lagi ngobrol, cerita sama anak-anak tentang Tuhan Yesus. Dia hanya berani mengamati dari jauh. Dan ternyata selama berapa hari di sana, dia ngikutin dari jauh pendeta itu. Apa yang dilakukannya, apa yang diceritakannya kepada orang-orang ya. Dan waktu ketika malam, si pendeta Daniel ini merenungi sendiri di pinggir pantai ya. Lalu tiba-tiba si pemuda ini, dia keluar. Dia mengakui, saya sudah mengamati engkau berapa hari. Engkau tahu siapa saya? Pendeta ini katakan, lihat, iya kayaknya pernah lihat salah satu orang yang melemparkan saya ya. Istilahnya, saya gak percaya dengan apa yang terjadi, tapi saya sudah mengamati engkau berapa hari. Dan apakah sungguh engkau yakin bahwa Tuhanmu hidup? Iya, pendeta Daniel bilang. Dan dia cerita, dia penginjilan ke orang ini, dan akhirnya orang ini menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa kuasa Tuhan ya. Kadang di dalam kesesakan, di dalam penderitaan kita, Dialah yang bisa menjadi kota benteng kita. Dialah Allah tempat perlindungan kita, Dialah Allah kekuatan kita, dan Dialah penolong bagi kita di dalam kesesakan. Amin. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Kita sama-sama bersyukur untuk firman Tuhan. Bahwa Tuhan yang menjadi kota benteng di dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang hidup, yang berkuasa. Tuhan, segala hal yang kami baca dari Alkitab atau yang kami dengarkan melalui firman Tuhan,
bukanlah sebuah teori, tapi suatu hal yang hidup bahwa kami bisa mengalami di saat kami sedang di dalam mara bahaya, di saat kami sedang di dalam kesusahan, saat kami sedang di dalam kesesakan dan penderitaan. Sesungguhnya kami punya Engkau Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami, karena Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami, dan Engkau-lah penolong sejati kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu sadar, mampukan kami untuk mengerti dan menyadari hal ini, supaya kami setiap saat kami dilanda masalah, hanya Engkau yang nomor satu yang kami ingat. Engkau-lah nomor satu yang bisa kami andalkan. Terima kasih Bapak, pimpinan jemaatmu di tempat ini, supaya kami juga bisa mengerjakan rencana-rencana pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan melalui diri kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pujian nama Tuhan. Bapak Ibu terberkati amin oleh firman yang disampaikan. Ya, kedengaran terberkati amin. Amin. Ya. Kita akan melakukan pengumuman. Ya, yang pertama ada kul di gereja ya Bapak Ibu ya, tanggal 18 Juli hari Jumat jam 7. Lalu juga tanggal 15 sampai 17 Juli Bapak Gembala ada misi pelayanan ke Klaten ya, Klaten sampai Jogja, Jawa Tengah, dengan kegiatannya pada tanggal 15 Juli itu seminar hamba Tuhan jam 8 yang akan dihadiri oleh 150 hamba Tuhan. Lalu juga hari Rabu tanggal 16 Juli itu ada doa di Taman Doa Apius jam 8 dan PAGSJA jam 18. Lalu juga tanggal 17 Juli jam 9 ada kunjungan ke LP Cebongan Jogja. Bapak Gembala akan melayani 50 orang. Dan untuk jemaat mohon dukungan dalam doa untuk Bapak Gembala kita. Dan apabila ada jemaat yang terbeban menabur, bisa dikumpulkan kepada Ibu Kristi. Cila Ibu. Dan yang terkumpul nantinya akan dipakai untuk membeli makanan untuk 150 hamba Tuhan dan 50 orang yang di LP Cebongan Jogja. Lalu minggu keempat tanggal 27 Juli selesai ibadah akan ada PA ya Bapak Ibu Saudara. Lalu di depan juga akan di Pak Ena juga ibadah akan berjalan seperti biasa di sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan mengakhiri kita pada siang hari ini. Sambil kita angkat tangan kita tiga-tiga dengan berkemas dengan katakan kami mampu.
Mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara kehidupan saudara dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun. Percayalah, pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi setiap kita yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau sudah terikat perjanjian dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Perjanjian itulah yang menjadi pegangan Allah. Dan engkau yang ada di dalam perjanjian ini, pemeliharaannya sempurna dalam hidupmu. Apapun yang kau alami saat ini, percayalah, kuasa dan kemuliaannya, mujizat dan berkatnya, dia akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Ya, selamat hari Minggu.